Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14 dengan judul perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, kita mendengarkan dengan sesama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeterai Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya jatuh miskin. Sebaliknya, seluruhnya, semua orang, bahkan 99% memiliki keinginan kerinduan agar menjadi orang yang kaya, memiliki banyak uang, bahkan uangnya, harta yang ada padanya bisa dinikmati sampai 7 keturunan. Berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi orang yang kaya, bahkan cepat kaya, melalui banyak cara, dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang tidak baik. Kalau kita perhatikan di kalangan artis, selebritis, orang-orang yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan harta materi, punya apartemen, punya hotel berbintang, punya jet pribadi, punya uang, punya rumah senilai 20 miliar, memiliki banyak harta, memiliki banyak kemewahan yang ada di sana sini, dengan wujud parameternya, ukurannya bahwa artis ini adalah orang yang berusaha. Sehingga ketika melihat kekayaan, ketika melihat kegemilangan harta yang ada pada artis ini, berarti artis ini adalah orang yang sungguh-sungguh dalam menjalani pekerjaannya. Sehingga muncullah artikel yang mengatakan 10 artis terkaya di Indonesia, 10 artis terkaya di dunia. Karena bisa melihat bagaimana tingkatan kekayaannya. Mungkin dia memiliki banyak harta, mungkin dia memiliki lebih dari 10 mobil mewah yang antik yang dia koleksi. Namun begitu, ada banyak juga artis yang karena harta yang ada padanya mendonasikan hartanya sebagai bentuk kepedulian sosialnya. Sebagai orang yang mampu sosial, yang tahu benar bagaimana kebutuhan sesamanya, dia pun akhirnya memberikan apa yang ada padanya untuk bantuan orang-orang yang membutuhkan. Kekayaan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kekayaan yang ada pada mereka tidak mereka nikmati sendiri,
bukan hanya kepuasan diri sendiri, bukan hanya kebutuhan perut diri sendiri, tetapi kenyamanan bagi orang yang sungguh sangat berarti menikmati, membutuhkan harta yang diberikan kepada mereka. Lalu kekayaan apa yang ada pada kita? Ketika tadi kita berbicara bagaimana artis penguasa, orang-orang yang punya banyak harta. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kekayaan sama seperti mereka? Atau seperti apa? Kekayaan seperti apa yang kita miliki saat ini, sekarang ini? Mungkin kita katakan dulu sebelum masuk dalam lapas ini, aku memiliki banyak uang, sampai 700 juta dalam semalam. Aku bisa mendapatkan uang. Aku memiliki banyak hotel, aku memiliki banyak rumah, aku selalu presiden ke luar negeri, ke luar kota setiap bulan, bahkan setiap tahun. Aku memiliki banyak harta. Namun ketika aku sampai di penjara ini, lapas ini, harta itu terjual habis demi berurusan sana sini, demi mengurus hal-hal yang untuk kebebasanku, untuk bagaimana aku bisa hidup dengan enak, dengan damai di lapas ini. Paulus juga menuliskan suatu tulisan dalam suratnya kepada jemaat Filipi dalam perikop yang sudah kita baca, mengingatkan mereka tentang kekayaan. Tetapi kekayaan itu bukan soal materi, it's about spiritual. Kekayaan rohani, kekayaan iman, kekayaan kepercayaan yang ada di jemaat Efesus. Bagi orang-orang yang sudah terpilih, bagi orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi umat pilihannya, maka akan ada kekayaan yang mereka alami. Mereka akan menjadi kaya. Paulus menyatakan bahwa kekayaan itu sebagai berkat rohani, sebagai berkat rohani di dalam surga, dan bukan berkat jasmani di dalam bumi atau di dunia ini. Sebab Paulus percaya kekayaan dunia di bumi ini akan hancur, akan berakhir. Sebab yang apapun kekayaan yang ada di dunia ini, itu akan musnah. Yesus berkata, pencuri akan mencurinya, ngengak dan karat akan menghabisinya apabila kau mengumpulkan hartamu di bumi. Tapi ketika kau mengumpulkan hartamu di surga, maka kekayaan akan selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Ada kehidupan kekal ketika kita mau percaya, menerima kekayaan rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Apa sajakah kekayaan, apa sajakah berkat rohani yang Paulus nyatakan dalam perikop ini? Ayat 3-14 yang panjang ini yang sudah saya baca tadi, ada 3 kekayaan yang boleh kita lihat. Yang pertama adalah ayat 5. Ayat 5, kekayaan akan status sebagai anak-anak. Kekayaan status sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Status sebagai anak dalam pemerintahan di dunia ini menjadi suatu status yang sangat penting, sangat diperlukan. Jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, maka harta warisan yang ada pada keluarga ini akan diberikan kepada keluarga. Sehingga tidak sedikit banyak keluarga yang tidak memiliki anak mengadopsi anak, selain dari untuk memperpanjang keturunan, juga agar harta warisannya tidak jatuh kepada orang lain. Dalam pengurusan untuk mengadopsi anak pun tidak semudah membagikan telapak tangan. Ada banyak hal yang mau diurus, ada banyak tanda tangan yang harus ditandatangani, ada banyak dokumen yang harus dipersiapkan, dan bukan hanya 1 hari, bukan sebulan, bahkan mungkin bisa bertahun, sehingga kita bisa mengadopsi anak. Dan itu tidak gratis, membutuhkan banyak uang, membutuhkan banyak hal yang harus kita persiapkan. Untuk mendapatkan status sebagai anak di dunia ini tidak gampang, membutuhkan pengorbanan, tenaga, waktu, harta, materi. Syukur pada Tuhan, puji nama Tuhan, oleh darah Yesus Kristus, oleh pengorbanan Yesus, kita dilayakkan menjadi anaknya yang berhak, memiliki hak untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Kita yang dulu adalah budak, yang dulu disisihkan, yang dulu adalah hamba iblis,
Kini sekarang kita sudah menjadi anak Allah, sehingga kita boleh sebut dia ya Apa, ya Bapa, tanpa harus membayar dengan uang, tanpa harus berkorban dengan tenaga, materi dan waktu, tanpa urusan yang ribet di sana sini. Dalam darahnya, dalam darah Yesus kita mendapatkan kelayakan, kekayaan itu, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dan itu adalah kekayaan surgawi, walau tidak berbentuk harta duniawi, tapi sungguh sangat berharga karena kita sudah mendapat pengakuan dari Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi. We are the children of God. Kita adalah anak-anak Allah. Dan jangan ragukan itu. Ketika dalam keberdosaan kita masih mendapat kekayaan, kita diakui sebagai anak-anak Allah. Kekayaan yang kedua yang kita lihat dalam perikop ini adalah ayat 7. Kekayaan atas pengampunan dosa. Kekayaan atas pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semuanya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu apa yang bisa kita kerjakan ketika kita sudah tidak menjadi benar di hadapan Allah? Kita adalah orang yang bercelah, kita adalah orang yang bercacat oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Apakah kita tidak layak berbuat dosa? Tapi oleh karena anugerah Tuhan, karunia Tuhan, kita dilayakkan dan diberikan pengampunan forgiveness. Kita diampuni. Ingat, pengampunan dosa bukan lahir dari pihak kita, tapi pengampunan dosa itu lahir dari pihak Allah sendiri. Allah yang mendamaikan dirinya untuk kita boleh mendapat pengampunan dosa. Terjadi karena inisiatif, prakarsa, ide dari Allah untuk dia boleh turun sebagai manusia agar kita memperoleh pengampunan dan kedamaian. Orang yang berdosa tempatnya adalah di neraka. Orang yang berdosa tempatnya adalah di alam yang gelap, di mana terdapat kertakan gigi, ulat-ulat yang tidak mati, api yang terus membara. Orang yang berdosa tidak berhak mendapat tempat di surga yang bakar, tapi oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan kita dipilih, kita layak masuk surga. No matter what, bagaimana Tuhan mau buat kita masuk surga. Tidak peduli bagaimana Tuhan mau buat kita kasih izin kita masuk surga. Yang penting kita percaya dalam darah Yesus ada pengampunan, dalam darah Yesus ada kelayakan. Tuhan sudah berbuat untuk kita dan kita layak menerimanya, dan kita menjadi umatnya yang kaya dalam rohani di dalam Tuhan. Sama seperti kita saat ini, kita boleh bercermin orang-orang yang hadir, setiap pribadi yang hadir di aula ini yang sedang duduk mendengarkan firman Tuhan, yang sebenarnya tidak layak untuk hadir dalam perjamuan ibadah kudus Tuhan karena kita melakukan banyak salah, karena kita sudah melakukan banyak hal-hal yang berdosa melalui tingkah laku, perbuatan, perkataan, pikiran kita sebelum kita masuk ke dalam aula ini. Kita adalah orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa untuk kita andalkan, kita bisa berhak duduk tempat ini, bahkan melayani Tuhan. Nonsense. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita menjadi kaya. Kita adalah orang yang kaya di dalam Tuhan, mampu, dimampukan, dilayakkan untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan yang begitu kudus. Terpujilah Tuhan ketika kita dalam keberdosaan masih saja diberikan kesempatan menerima kekayaan pengampunan dosa. Kekayaan yang ketiga, ayat 13. Kekayaan atas janji Allah. Kekayaan atas janji Allah. Salah satu janji Allah yang banyak itu, Dia akan mengutus Roh-Nya yang kudus kepada manusia untuk berdiam dalam diri manusia, menghibur, menuntun, membimbing, menguatkan manusia yang berdosa. Segala sesuatu adalah sah jika dimeteraikan di dalam Roh Kudus. Segala sesuatunya adalah sah dimeteraikan dalam Roh Kudus. Tak seorang pun yang bisa menggugatnya, tidak seorang pun yang bisa membatalkannya, tidak seorang pun yang bisa mengkritiknya. Tapi ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita sah dan kita layak menjadi orang yang kaya.
Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi umatnya yang kaya jika Roh Kudus bekerja berkuasa atas hidupmu. Dan kalau tidak, maka kita tidak akan memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu hal pun, karena kita belum dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk menjadi kaya dalam Roh. Tidak harus punya harta, tidak harus punya uang, tidak harus punya barang dan benda-benda yang mahal, yang eksklusif untuk menjadi kaya dalam Roh. Tuhan butuh hati kita, butuh hati untuk dipersembahkan secara utuh kepada Tuhan, bersedia memberi diri hidup hanya untuk Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Mulu dewata donata isi hati. Tidak. Ketika dimeteraikan dalam Roh Kudus, kita menjadi umat yang kaya. Roh Kudus membuat kita hidup dalam penghiburan, pemulihan dan penguatan. Roh Kudus akan terus membimbing kita, menuntut kita ke dalam suatu pengertian hikmah atas kekayaan yang sesungguh-sungguhnya yang diberikan oleh Tuhan. Bukan soal materi, tapi bagaimana hidup kita, kekayaan rohani ada dalam hidupmu, ada dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita sudah menjadi orang yang kaya secara rohani, telah dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan sebagai pewaris kerajaan Allah, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sudah diampuni oleh darahnya yang kudus. Buat pada kita, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah menerima kekayaan rohani, apakah kita berdiam diri saja? No. Bagikan kekayaan itu kepada sesama. Ceritakan kekayaan rohani yang ada pada diri kita kepada sesama, sehingga orang lain pun akan bisa ikut kaya di dalam kasih Kristus. Teruslah kaya dalam perbuatan baik, kayalah dalam perkataan yang benar, kayalah dalam pemikiran yang positif terhadap sesama kita. Teruslah bertumbuh dalam iman, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat menikmati kekayaan dan berkat-berkat surga. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami sudah menjadi kaya yang dulunya miskin, karena Tuhan sudah memperkaya kami di dalam iman kami. Berkat rohani kami terima, pengampunan, kelayakan dan status anak Allah. Bahkan Roh Kudus sudah memeteraikan kami, memberikan kami kuasa. Itulah kekayaan yang kami terima pada hari ini. Ajar kami untuk mengucap syukur dan boleh merefleksikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga ada banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan melalui kekayaan yang kami terima. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami menikmati firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit